Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kita eh, mulai di perkuliahan yang kedua ya. Ini sebelumnya saya salah menginterpretasikan pengumuman dari Pak Agung. Jadi saya kira ini udah mulai masuk ke ini satu minggu, satu minggu sebelum UAS ternyata masih belum, masih ada dua lagi ya berarti. Baik, ini sebelumnya yang minggu sebelumnya saya sudah pernah jelaskan, jadi eh, sebelumnya mau saya upload untuk contoh yang chatbot yang saya dapat dari Coursera. Jadi Coursera itu memang ada beberapa banyak ya program-programnya yang terkait dengan AI. Jadi di sini saya coba tampilkan dulu ya untuk tampilan. Oh ya, sebelum masuk saya jadi kelupaan juga, ini saya siapkan dulu untuk home presensinya. Ini kalau saya lihat di perkuliahan lain, presensinya dari portal ya. Nah itu biasanya untuk presensi harusnya seperti apa ya? Karena tidak ada info juga sih dari Pak Agung. Biasanya presensinya via apa ya? Dari dosen saja yang melakukan pengecekan kehadirannya atau ada di portal ya? Ada seperti komen hadir atau tidak hadir atau seperti apa biasanya? Kalau di mata kuliah pemrograman, Ya, tadi kalau di gimana? mata kuliah pemrograman mobile di absennya itu e-learning, Pak. Nanti bentuknya seperti forum, hadir tidak hadir gitu Iya, ada kayak di diketik hadir aja ya. sama tidak hadir gitu. Oh, jadi Bapak bikin dulu itunya forumnya kayak hmm, radio button gitu lah, Pak. oh iya, iya. Oh jadi memang beda-beda ya di tiap perkuliahan ya, tergantung dosennya ya. Iya, beda-beda. Oh nggak ada ketentuan umum, misalnya nggak ada info juga sih, tidak ada info dari Pak Agung. Presentasinya seperti apa? Baik, saya buka dulu untuk presensinya. Baik, Adit hadir ya. Hadir, Pak. Erlan, Erlan tidak hadir, Erlangga tidak hadir, Grassroot juga sepertinya tidak hadir lagi. Ini teman-teman yang lain nggak pada ikut ini sosialisasi seperti apa Grassroot atau Reza. Kayaknya itu yang BEM ya, Pak. Oh itu BEM-nya ya. Senat-senat gitu deh. Ini kalau eh, kegiatan BEM tapi malah nggak masuk kuliah itu gimana itu? Emang dibolehkan ya dari kampusnya atau seperti apa itu? Kurang tahu saya, Pak. Karena dari semester kemarin juga pada kayak gitu juga, Pak. Oh jadi nggak pada masuk gitu ya kuliahnya ya? Iya, Pak, katanya ada surat izinnya sih pas lagi waktu semester kemarin kata si Aspek udah ada surat izinnya gitu sih. Saya juga kurang tahu, Pak. Hmm. Paling hadir cuma sekitar berapa? 43, 40, sekitar 40% paling kehadirannya aja kurang sekali. Lalu
Kartika belum hadir. Osama, sama belum. Ini Osama juga semenjak tahun baru belum hadir lagi. Belum, nggak ada info ya, Adit ya? Iya Pak, nggak ada info. Saya Kalau nggak di ada kabar juga. kalau di perkuliahan lain hadir Osama atau Kemarin izin dulu? kemarin nggak hadir juga sih Pak. Hmm, pulang kampung kayaknya ya. Enggak Kalau deh nggak Pak salah. kayaknya. Saya Oh juga iya. kurang tahu. Katanya kemarin lagi tuh pernah sakit sih. Oh iya. Kartika, Osama, Fahrul, Widanyanti, Elisa, Widanyanti, Taiga, Taiga belum. Rio hadir. Wahyu, Hadir, Pak. Wahyu hadir. Siva belum. Hmm, Siapin. Nah, ini yang contoh chatbot ya. Jadi ini chatbotnya saya dapat contoh kodenya dari Coursera ya. Coursera dari pelatihan yang deep learning ya, deep learning AI. Nah, ini dia menggunakan reformer ya. Reformer itu merupakan sebenarnya dia sama ya, sama dengan metode transformer ya, cuman memang biasanya disebutnya itu sebagai reformer ya, lebih pendekkan saja ya. Nah, ini jadi dia sebetulnya contoh kode ini membuat semacam dialog ya. Jadi ada dua bot ya. Jadi komunikasinya dia secara otomatis ya. Jadi bisa dikatakan dua bot tersebut bisa mengerti satu sama lain ya dalam konteks yang sama ya untuk dialognya. Nah, jadi dia itu bisa eh, selain menjawab, tapi juga bisa menanyakan suatu pertanyaan pada konteks tertentu. Jadi contohnya itu seperti eh, suatu customer, ya. Customer ingin menanyakan tentang tiket kereta. Jadi makanya chatbot ini bisa mengerti ya alur pembicaraannya seperti apa. Karena sebelumnya itu tiket kereta, berarti yang perlu di informasi yang perlu digali yaitu kapan si customer tersebut ingin perginya ya. Jadi waktu perginya tentu harus tahu dulu ya sebagai uh, requirement awal sebelum mencari informasi tentang tiket keretanya. Dan ini banyak ya tema-temanya ya. Konsep-konsepnya ini seperti call center, lalu di hotel kan ada resepsionis ya, resepsionis hotel, lalu ada kalau misalnya di gym sendiri kan biasanya ada personal trainer ya. Tentunya kan biasanya kalau yang ikut gym ya, ikut di gym itu biasanya tiap hari si trainer itu ada pola baik pola makanan ya, pola makanan kan diatur ya dari pagi pagi siang sore ya atau kadang dua kali sehari sama snacknya biasanya diatur oleh trainernya dan juga ada latihan-latihan harian yang uh, wajib diikuti oleh si uh, uh, yang ikut gym tersebut ya.
dan juga tipe-tipe dari customer service lain, baik untuk internet, untuk bank, dan lain-lain. Jadi kebutuhan untuk chatbot ini beragam, apalagi pada zaman pandemi ya. Awal-awal pandemi kan tentunya dilakukan pembatasan pertemuan secara fisik tuh. Jadi makanya semuanya serba online. Nah ini sebetulnya di contoh dari chatbot ini ada beberapa dipecah ya, dipecah menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama itu ada istilahnya pengenalan bagaimana suatu model reformer itu bekerja. Jadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya kan sudah saya jelaskan juga ya, transformer itu seperti apa ya pemodelannya, lalu yang memanfaatkan transformer itu algoritma-algoritma apa saja ya. Itu kan bisa dibilang aplikasi atau pemodelannya ya. Lalu ini kita akan menggunakan dataset multi-WOS. Nah, multi-WOS ini sebetulnya dia itu dataset dari paper lain nih yang sudah dipublikasikan. Ini bisa diklik. Jadi ini domainnya itu Wizard of Oz ya, datasetnya. Jadi dia itu berbasis dari sini. Datasetnya bisa menggunakan dataset ini. Lalu kita lakukan pemrosesan datanya ya. Tadi datanya diproses, baru dimasukkan ke model yang akan kita buat. Nah, setelah itu baru dilakukan training, training terhadap datanya, terhadap data yang tadi sudah diinputkan untuk membuat suatu model yang tentunya optimal yang dilakukan untuk membuat suatu dialog tertentu ya berdasarkan pertanyaan yang nanti akan diinputkan terhadap model yang sudah jadi nantinya. Nah ini untuk ini diabaikan saja. Submission. Nah ini ada outline-nya ya. Outline yang pertama untuk melakukan eh, jadi teman-teman melakukan eksplorasi ya dari datasetnya, dataset multi-word tadi, lalu melakukan processing data terlebih dahulu ya. Processingnya kan seperti dilakukan tokenisasi, lalu dipecah-pecah ya menjadi suatu batch tertentu. Ini menggunakan bucketing. Lalu di sini ada penggunaan dari reversible layer-nya, baru masuk ke reformer-nya. Reformer dan nanti dilakukan decode ya. Ada model yang sudah dilakukan pelatihan sebelumnya. Sebelumnya di mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning sudah pernah diajarkan mengenai transfer learning atau belum? Belum. Ini tidak ada yang menjawab. Baik, kita oh belum. Jadi transfer learning itu sebetulnya lebih ke ini, memanfaatkan model yang sudah ada, cuma nanti kita lakukan optimasi kembali. Jadi tujuannya kadang kita kan bikin model terbatas, ya, terbatas datasetnya, berarti datasetnya tidak terlalu banyak. Kita misal
punya dataset hanya berapa puluh mega. Dan juga selain datasetan terbatas, kadang kita juga terbatas dari hardware yang kita miliki. Mungkin di laptop kita cuma ada 8 GB ya, dengan CPU maupun GPU yang terbatas ya. Nah, jadi makanya dengan memanfaatkan transfer learning, jadi kita bisa menggunakan model-model yang sudah dilakukan pembelajaran dengan data yang banyak dan juga resource yang lebih memadai. Jadi makanya untuk mempersingkat waktu kita bisa menggunakan metode transfer learning itu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan model yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini kita masuk ini ke bagian satu ya. Jadi melakukan eksplorasi ya, pada multiverse datasetnya. Dan di sini kita menggunakan Trax. Jadi Trax ini seperti yang sudah dijelaskan ya. Kalau tidak salah saya juga sudah pernah memberikan ya, memberikan contoh yang pakai Trax juga ya. Jadi Trax ini buatan dari Google juga ya, mirip dengan TensorFlow. Jadi kita gunakan Trax. Nah, ini saya coba jalankannya di Colab. Nah, di Colab sendiri kan dia tidak built-in ya, tidak built-in dengan Trax ya. Jadi makanya dilakukan instalasi dulu ya, menggunakan Trax. Jadi berbeda kalau pakai TensorFlow ya. Kalau TensorFlow kan di Colab sudah built-in, jadi tidak perlu dilakukan pip install lagi. Nah, ini bisa kita running. Untuk datanya ada beberapa eh, file ya yang dibutuhkan. Ini saya sekalian upload saja. Ini tadi saya simpan di data. Di dalam data ini ada folder mungkin ada folder vocab ini saya pindah-pindahkan dulu data-data tadi salah salah penempatan ketika saya upload. Ini harusnya JSON ini masuk di folder data ya. Jadi di sini ada banyak nih, ada banyak data ini ya. Ini betulnya belum selesai formatnya, ini saya pindah-pindahkan. Ini sekalian saya run untuk kode-kode yang lain. Jadi di sini sebetulnya strukturnya dia itu di Colab sendiri kan ada folder ya, ada file ya, file-file yang memang jalan ketika kita merunning. Jadi sebetulnya ini tipenya temporary. Jadi ketika kalau sudah teman-teman resource-nya sudah mati, ya, sudah tidak
tersedia ya, sudah tidak tersedia resource-nya, biasanya nanti file-file yang ditaruh di folder yang ada di collab-nya ini hilang. Jadi kalau teman-teman punya atau install Jupyter Notebook, ini bisa dimanfaatkan saja ya. Soalnya kalau Jupyter Notebook kan dia sudah di lokal, jadi kalaupun komputernya teman-teman restart, tentunya file-filenya tidak hilang. Jadi berbeda dengan di collab. Kecuali memang collab-nya teman-teman pakai yang versi yang tinggi, yang berbayar, atau kalau tidak salah dia bisa ini bisa tetap tersimpan. Ya kurang tahu juga untuk file. Cuma kalau yang di gratis dia selalu hilang ketika eh, nanti si kodenya tidak teman-teman jalankan. Biasanya nanti resource-nya dipakai karena memang berbasis cloud. Jadi nanti di di dispose ya di CVM ketika tidak teman-teman gunakan. Nah ini kita jalankan lagi. Jadi teman-teman bisa tinggal ikuti saja ya. Ini bisa di shift enter contohnya. Lalu ini sini. Ini error karena belum selesai ya di datanya ya. Karena ini masih loading, saya belum selesai untuk uploadnya. Ini kayaknya tiap upload agak lama juga ya. Padahal ini data definition tidak terlalu besar ya. Nah, saya cek dulu. Oh lumayan, lumayan ternyata. Data ini dia data definition. Oh iya 300 mega soalnya. Ini 300 mega. Kalian saya coba upload dulu ya di WeShare ya. Jadi teman-teman bisa bisa sekalian coba ya. Gitu. Buat akun dulu. Ini saya upload di Drive saja ya. Terus saya upload langsung di portal saja ya. Hmm, tunggu sebentar ya. Oke, loading. Hmm, di portal internetnya.
agak lama antara internetnya yang lambat atau portal portal kampusnya yang lambat. Saya tambahkan dulu tambahkan untuk tanggal 9 9 sampai 15. Nggak lama ya internetnya. Kebanyakan ya kliknya. Ini saya tambahkan berarti yang file. Directory itu yang ending. Oke, oke. Nah, ini sudah saya upload ya di portal ya. Cuman ini agak lama untuk koneksi internetnya. Ya betul Adit. Jadi untuk yang pemrosesan bahasa alami sama dengan
yang .NET ya. Jadi untuk pengumpulannya, untuk tugas besar berarti presentasi terlebih dahulu ya. Soalnya untuk laporan itu untuk sebagai pengganti UAS ya. Jadi sebagai pengganti UAS nanti yang dikumpulkan yaitu berupa dokumen laporannya. Jadi sebelumnya kan saya sudah upload juga ya penjelasan dari tugas besarnya ya, yang di sini. Bentar saya sekalian buka untuk yang di pertemuan minggu kemarin. Ini kan ada penjelasan untuk penjelasan tugas besar ya. Di sini ada rubrik penilaiannya. Jadi di rubrik penilaiannya di sini yang dihitung yaitu jadi ada covernya, cover dan identitas, lalu pendahuluannya. Jadi di pendahuluan rekan-rekan jelaskan ya latar belakang masalahnya, lalu kenapa mengambil topik atau tema tertentu ya dijelaskan di situ. Lalu setelah ada pendahuluan dijelaskan juga studi literaturnya ya. Studi literatur itu berarti penelitian-penelitian lain ya yang memang digunakan ya atau berkaitan ya dengan topik atau tema yang teman-teman angkat. Lalu baru masuk ke desain sistemnya. Nah, desain sistem itu mencakup metode-metodenya seperti ini ya. Jadi ada pengambilan datanya seperti apa, karakteristik datanya juga dijelaskan, baru masuk ke preprocessingnya. Preprocessingnya tekniknya seperti apa, jadi dijelaskan juga, baru pembobotannya, klasifikasi, sama baru evaluasi. Ini disesuaikan saja ya, karena kan memang untuk chatbot ini kan bisa ada berbeda-beda ya, tidak pakai pembobotan juga bisa kalau misal memang pakai metode yang tidak menggunakan pembobotan. Jadi ini bisa disesuaikan ya. Cuman ini cakupannya kurang lebih seperti ini. Nah ini untuk contoh-contoh kan seperti yang di minggu kemarin banyak ya untuk data-data ya teman-teman bisa gunakan di Kaggle maupun di Hugging Face dan lain-lain. Itu bisa teman-teman manfaatkan. Bahkan ada contoh kode-kodenya ya di Kaggle maupun di Hugging Face ya. Jadi teman-teman silakan jadikan sebagai bahan referensi ya, tapi jangan hanya copy paste saja ya. Itu dilakukan juga modifikasi ya, penambahan juga ya di situ. Jadi jadikan hanya sebagai bahan referensi saja. Lalu di sini eh, ini berupa laporannya ya. Nah, yang untuk penilaian tugas besarnya itu nanti yang saya nilai dari presentasinya. Nah, presentasinya nanti bisa teman-teman upload di YouTube ya. Jadi nanti yang di-share di portalnya slide URL dari YouTube-nya, ya, videonya. Nah, ini kalau di sini kan penjelasannya perwakilan kelompok ya, yang menyampaikan presentasi ya. Cuman ini karena tadinya itu rencananya ada diskusi, diskusi dan juga tanya jawab. Ini makanya karena tidak ada, karena video ya. Jadi makanya di sini eh, bukan perwakilan ya, tapi semua anggota ini menyampaikan presentasinya. Ini minggu ke-15 nih dikumpulkannya. Kalau ini 1 minggu sebelum UAS nih untuk videonya. Ya. Minggu ke-15 berarti tanggal berapa itu? 1 minggu sebelum UAS pokoknya. Dan ini rubrik penilaiannya. Ya. Bisa teman-teman baca di sini. Tadi sudah saya upload tapi tidak muncul. Hmm.
Atau karena internet saya kurang. Oh, ini muncul. Ini tadi sudah saya upload nih. Contoh chatbot nih. Bisa teman-teman download nih. Ada dua file tadi yang IPYNB-nya dan juga untuk datanya. Berarti di pertemuan 15 tadi untuk pengumpulannya. Ini saya upload tapi cuma satu file. Jadi saya upload lagi ya untuk datanya yang rar tadi. Agak lambat sih ini. Nah, ini sudah saya upload ya, jadi teman-teman bisa coba ya. Ini karena saya pakai collab ini agak lama juga untuk uploadnya masih belum selesai, jadi ini saya coba screening saja ya. Di sini pun ada penjelasannya, sebetulnya penjelasan dari setiap kode ini. Nah, ini datasetnya ini jumlahnya ada 10.000 ya, 10.428 dialog. Nah, ini dilakukan ada multi domain nih. Jadi seperti yang dari T5 ya. Kalau yang model T5 kan dia bisa berbagi tugas ya untuk eh, chatbotnya. Jadi tidak hanya untuk sebagai chatbot, bisa untuk sumarisasi dan lain-lain. Ini ada domain-domainnya. Cuman kalau tidak salah ini belum menggunakan NER ya, Name Entity Name Entity NER recognition. Name Entity recognition ini dia belum digunakan. Nah, ini ada pembagiannya untuk key ini dibuat juga. Nah, ini untuk melihat satu elemen dari percakapannya. Nah, ini yang tipenya teks ya yang diambil karena ini kan dari JSON filenya. Nah, ini untuk get conversation ini. Jadi teman-teman bisa, ini sebetulnya latihan ya, ini cuman yang sudah saya selesaikan untuk contohnya. Ini Zulfa untuk videonya di pertemuan 15 ya, pengumpulan. Nanti saya siapkan juga linknya untuk link pengumpulannya. Dan bentuk videonya itu diupload di YouTube saja ya. Nanti dibuat ya unlisted saja ya, mau unlisted mau public terserah ya. Jadi nanti yang diberikan itu linknya ya. Di portal e-learningnya nanti saya siapkan untuk pengumpulannya.
Untuk durasinya sama ya tadi di sini terlihat ya slide-nya atau hanya browser tadi ya? Itu doang, slide-nya lagi di Oh sudah di masih ini. Terlihat berarti ya? Ya presentasinya nanti bentuknya video nih. Video saja diupload di YouTube nih. Jadi yang dikumpulkan nanti link YouTube-nya. Soalnya kebetulan minggu depan eh, sepertinya saya ada acara. Jadi yang dikumpulkan nanti hanya link YouTube-nya saja ya. Jadi waktu presentasinya ini seperti di sini ya. Sudah terlihat kan ya penjelasannya? Jadi 15 sampai 20 menit nih waktu belum presentasinya. kelihatan Pak slide-nya. Oh, belum kelihatan. Hmm. Oh ya, bukan saya screen. Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini. Jadi sama seperti yang .NET nih. Jadi waktu presentasinya 15 sampai 20 menit nih. Jadi ini di-upload di YouTube. Oh, tadi Zulfa telat masuk juga ya di pas pelajaran .NET. Jadi informasinya ini seperti ini. Jadi untuk tugas besarnya yang dikumpulkan yaitu presentasinya saja. Ya. Presentasinya diupload di YouTube dengan durasi sekitar 15 sampai 20 menit. Nih. Dan ini eh, kalau tadi ini kan .NET ya, kalau .NET ada desain segala macam. Ini bisa disesuaikan saja ya untuk yang NLP ini. Jadi ada penjelasan juga dari latar belakang, lalu metode yang digunakan, lalu lanjut ke demo program. Ini ini minimal ya, jadi bisa tidak ditambahkan saja ya, tidak. Ya. Jadi minimal ada informasi mengenai poin-poin ini. Nah, kalau ada poin-poin lain bisa ditambahkan saja ya. Cuma minimal mencakup tiga area ini. Nah, ini diupload di YouTube ya. Jadi nanti linknya yang di-upload di portal. Nah, nanti kalau UASnya baru laporannya yang dikumpulkan, laporan dan juga source-source aplikasinya. Nanti dijadikan satu file ya, dalam format zip. Nah, karena untuk tugas besar ini kan dia kelompok nih, sedangkan untuk UAS kan harusnya individu ya, jadi tidak apa-apa ya. Jadi misal satu kelompok ini kan 3 orang yang maksimal, jadi tiga-tiganya mengupload laporannya walaupun bentuk laporannya sama ya. Jadi sebagai ini juga ya apa presensi juga ya nanti di UAS. Jadi agar saya bisa mencatat ya. Jadi rekan-rekan itu di UAS hadir semua ya. Jadi hadirnya itu dari uploadnya. Jadi walaupun uploadnya itu filenya sama per kelompok, tiap kelompok sama, cuman tiap anggota di upload masing-masing. Untuk pengumpulan untuk upload pengumpulan di upload masing-masing juga ya, masing-masing. Walaupun laporannya dan aplikasinya sama ya antar tiap dalam kelompok yang sama ya. Cuman masing-masing individu di-upload ya, melakukan upload masing-masing di portal. Untuk tugas besarnya ada pertanyaan. Untuk penjelasannya detailnya ada di portal nih. Poin-poinnya untuk rubrik penilaian nih. Seperti apanya. Sudah saya upload di portal. Di, kalau tidak salah di bagian yang tanggal 2 sampai 6. 2 sampai 6 Januari.
Silahkan jika ada yang ingin disampaikan kembali atau ditanyakan. Ini saya jadikan UASnya kelompok karena saya periksa hasil UTS-nya masih kurang memuaskan ya di penilaian individu ya. Jadi saya coba ganti metode soalnya ya. Nah ini untuk contoh chatbotnya bisa teman-teman coba ya. Kalau misal belum ada bayangan ini bisa teman-teman coba ya. Nah, cuman karena saya masih belum selesai ini upload data JTC-nya jadi belum bisa di run juga di collab saya. Nah, ini sebetulnya sudah ada contoh ya, contoh hasil running-nya di sini di IPNB-nya ya. Contoh hasil yang sudah pernah saya running. Jadi di sini kodenya di bawah itu hasil running-nya ya. Nah, ini bisa teman-teman coba ya di kalau bisa di Jupyter Notebook-nya ya. Soalnya kalau di collab ketika teman-teman coba lagi setelah di terminate ini hilang ya file-file yang di sini. Silahkan ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan manfaatkan sisa waktunya untuk mengerjakan tugas besarnya. Silakan berdiskusi juga dengan rekan satu kelompoknya. Jadi saya harapkan hasilnya maksimal ya teman-teman ya. Kalau tidak ada lagi kita akhiri kuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama.